podo-podo nglakoni 2 rakaat dari subuh ini, maka Allah tahu kualitas masing-masing itu pasti tidak sama. Kalau itu kualitas dikaitkan dengan khusyuk, maka khusyuk itu apa toh? Khusyuk itu madep, mantep, manteng. Tidak ada yang dipikirkan, tidak ada yang dibatin dalam sholat itu kecuali hanya menghadap pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian rahimakumullah, tidak lupa mari kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama di dalam mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita sekalian. Dengan nikmat dan rahmatnya itu, maka sampai dengan detik ini kita masih bisa beraktivitas, bisa melaksanakan tugas kita sebagai manusia dengan lancar dan tidak ada hambatan satu apapun. Alhamdulillah, kita ini insya Allah termasuk sedikit dari sekian banyak orang yang pada saat ini mendapat rahmat dari Allah. Berapa banyak orang-orang yang ada di sekitar kita, tapi berapa yang subuh-subuh begini mau dan mampu hadir di masjid, di musola. Oleh karena itu, mudah-mudahan perjalanan kita dari rumah ke sini, ke masjid sini, kemudian duduk kita di sini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Termasuk juga kita hadir di majelis taklim ini juga mendapat janji dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turukil jannah. Barang siapa yang mau menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya untuk menuju surga. Mudah-mudahan kita sekalian ini nanti semuanya dimasukkan surganya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Berikutnya mari kita lanjutkan kajian kita pada surah Al-Hujurat ayat 16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul atu'allimuna Allah bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu bikulli syai'in alim.
Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Qul atu'allimuna Allah bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu bikulli syai'in alim. Qul, katakan Muhammad pada siapa? Kepada tiang-tiang orang-orang yang kemarin yang pada ayat terdahulu bertanya Al-A'rab itu ya. Al-A'rab wong-wong Arab, wong desa di Arab sana. Qul, katakan Muhammad, apa dulu kemarin katakan orang Arab itu qalu amanna, qalatil a'rabu amanna. Maka berkata orang-orang desa pada Nabi amanna, dan itu sudah kita terangkan bahwa kalau bisa itu bukan jangan amanna tapi aslamna. Kenapa? Nek amanna itu belum tentu aslamna. Nek iman itu belum tentu Islam. Tetapi kalau Islam biasa sudah melalui proses sudah iman itu. Maka kul atu'allimunallaha bidinikum. Kul, katakan Muhammad, atu'allimuna poda memberikan tahu, memberikan ngerti atau ngawruhake sira kabeh sapa Allah bidinikum kelawan agama ira kabeh. Bapak Ibu dan sekalian, intinya apa? Allah itu tahu kualitas hidup kita, tahu kualitas iman kita, tahu kualitas Islam kita. Sama-sama kita di masjid semacam ini punya kualitas masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Podo-podo nglakoni 2 rakaat dari subuh ini, maka Allah tahu kualitas masing-masing itu pasti tidak sama. Kalau itu kualitas dikaitkan dengan khusyuk, maka khusyuk itu apa toh? Khusyuk itu madep, mantep, manteng. Tidak ada yang dipikirkan, tidak ada yang dibatin dalam sholat itu kecuali hanya menghadap pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka dari itu kita ini seperti apa? Apakah sudah semacam itu? Apakah Allahu Akbar itu ya Gusti Allah? Tapi ketika Bismillahirrahmanirrahim iku waduh iki mau duitku carry nek nggone meja, ayo Alhamdulillahirabbil alamin. Pikirane tekan mana-mana itu iya, apa sholatnya sah saja, tapi kualitasnya ini yang tahu panjenengan dan Allah. Padahal pada podo-podo madhep ngiblat sholat ini masing-masing berbeda. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, bagi kita sekalian ini hendaknya selalu berusaha untuk bisa khusyuk dalam sholat atau dalam apapun. Nah, khusus dalam sholat ini untuk membantu khusyuk itu adalah satu caranya yang sekarangnya adalah satu, kita tahu arti yang kita baca. Sebab apa? Dengan tahu arti bacaan sholat yang kita baca itu hati kita bisa memahami. Misalnya di dalam Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut asma Allah yang maha kasih, yang maha pengasih lagi maha penyayang, itu kita lebih bisa menghayati. Kalau gitu kemudian yang kedua adalah sholat itu dilaksanakan dengan
tidak tergesa-gesa, tidak kesusu sehingga ibaratnya numpak bis itu super kilat. Nah ini itu juga mendorong kita untuk tidak khusyuk. Maka laksanakan dengan tumak ninah, dengan anteng, dengan khusyuk, tidak tergesa-gesa. Itu antara lain salah satu cara bahwa untuk menuju kekhusyukan kita. Mudah-mudahan kita ini termasuk khusyuk semua. Nek upamane kurang khusyuk ya di ngapura dening Gusti Allah ya. Nah ini Allah itu tahu kualitas daripada keagamaan kita. Maka karena apa? Wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah itu tahu apa yang ada di langit, semua apa yang ada di langit, wa ma fil ardi, dan semua yang ada di bumi. Kenapa? Wallahu bikulli syai'in alim. Sedangkan karena Allah itu adalah mengetahui mengetahui segala sesuatu yang ada di bumi ini. Bapak Ibu dan saudara sekalian, yang berikutnya adalah kalau kita kembali ke sholat tadi, kita tetap ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Monggo kira-kira digagapi piyambak. Aku kira sholat kira-kira sing eling nang Gusti Allah nyantol itu kira-kira pirang persen ya. Itu kira-kira dalam hal itu kita untuk memaju kita supaya selalu bertambah kualitas kita, sholat kita menjadi lebih baik. Memang tidak bisa kalau kita mulai dari Allahu Akbar sampai dengan Assalamualaikum warahmatullah gak iling apa-apa kecuali Allah, itu kita nggak bisa. Hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa mulai Allahu tancap gas Allahu Akbar sampai salam, tidak ada ingatan lain kecuali Allah. Maka dari itu sebagai ilustrasi bahwa suatu saat Kanjeng Nabi niku ngawontenaken sayembara. Sopo-sopo di antara sahabat-sahabat ini yang bisa sholat khusyuk ora eling apa-apa kecuali Allah mulai awal sampai akhir, akan saya beri hadiah sorban saya. Wah, sahabat Jamhuri berangkat sahabat itu semuanya, tapi putus di tengah jalan, tidak bisa. Ya sportif, artinya ketika wis Allahu Akbar, ketika wis melenceng ya sportif tidak jujur gitu loh Pak. Hanya ada satu yang terakhir, yaitu sahabat Ali karamallahu wajhah. Wis ora eling apa-apa kecuali Allah. Nah, dadak pada saat mau salam, wis meh salam gitu. Itu pikirannya kerentek, aku engko nek di meleh serbane Kanjeng Nabi sing saka Yaman. Oh, kerentek. Artinya apa? Artinya kekhusyuan itu kan tetap ya iki mau keganggu oleh atine sadurunge salam engko arep milih sorban sing dari Yaman misalnya, semacam itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, yang penting kita ini lebih kepada tata cara rukunnya yang kita pedulikan. Asal rukun kita, kaifiyah kita, hukum kita ini sudah kita laksanakan dengan baik, sholatnya sah. Dulu saya pernah mengatakan, mungkin ibaratnya sholat itu atau ibadah apapun, kalau syarat rukunnya sudah sah, ibaratnya gelas misalnya, nek kualitasnya bagus ya gelasnya kebak, tapi nek kualitasnya kurang bagus berapa persen ya akan terisi. Nah, berbeda nek salate hukum atau ibadah yang lain rukunnya ada yang tertinggal batal, maka ibaratnya gelasnya niku pecah terbendret, diseni banyu ya tetap ambiar lah. Ini mudah-mudahan kita jaga. Mari kita ini selalu berusaha bahwa
kita harus memperbaiki ibadah kita. Kita tidak perlu merasa kecil hati, tapi selalu mohon petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak perlu pamer. Karena apa? Wallahu bikulli syai'in alim. Allah Subhanahu wa taala ini tahu mubah musi'e dunya, mubah musi'e pikiran kita lah. Mudah-mudahan segala mubah musi'e hati kita ini selalu mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita menjadi orang yang beruntung minad dunya hatal akhirah. Amin Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim.